Iya, mengenai banjir yang ada di Bundar Indah itu kan nggak terjadi sekali ini doang, tapi betul, sudah berkali-kali. betul. Menurut Bapak gimana tanggapan? Iya, saya rasa yang pertama adalah begini, ketika kita atau manusia gitu ya berhubungan atau berrelasi dengan lingkungan, maka sebenarnya paling aman adalah ketika kita sendiri beradaptasi dengan lingkungan. Artinya kita tidak mengubah pola landscape yang ada di dalam lingkungan, tetapi kita menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan kita untuk hidup sehari-hari itu disesuaikan dengan itu. Nah, problem yang utama dengan perumahan Dinar Indah ini adalah mereka tidak mencoba beradaptasi, tetapi pihak perumahannya lebih mencoba bagaimana lingkungan itu dirubah sesuai dengan kehendak mereka. Nah, problemnya kan kemudian bahwa ada yang mengatakan ya ini alam membalas gitu ya, tetapi di sisi lain juga saya tidak percaya alam membalas, ya, kayaknya kok kejam banget ya. Tetapi ini adalah konsekuensi logis ketika memang daerah itu adalah daerah yang rentan dengan longsor, daerah itu adalah daerah yang termasuk tadinya ada aliran air. Nah, kalau kemudian kita mendirikan sebuah bangunan atau beberapa bangunan yang ada di situ, maka pasti konsekuensi logisnya air itu tidak bisa dibelokkan sekeinginan kita, sekehendak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya pun kita berupaya untuk katakanlah merekayasa lingkungan ini, maka tentu saja memang kadang-kadang ada biaya dalam tanda petik ya yang harus kita bayar lebih. Artinya begini, kalau kita punya lahan katakanlah 100 gitu ya, 100 unit katakanlah seperti itu, kotak begitu, maka kita harus belajar aliran air ini arahnya kemana, berapa banyak yang luasan yang bisa saya bangun. Kalau kita kemudian berusaha memaksimalkan seluruhnya demi kepentingan ekonomis, saya punya lahan 100 ya kalau bisa 100-100-nya saya bangun rumah. Nah, dampaknya adalah kemudian air yang secara tradisional, secara alamiah mengalir ke situ kan nabrak kemana-mana. Nah, ketika nabrak kemana-mana, mau sekuat apa kita bangun? Sekali, dua kali mungkin kita bisa bertahan. Tetapi kalau digembur terus-menerus, ya ramar-ramar batu aja bisa kalah gitu. Kira-kira kan seperti itu. Nah, saya rasa ini yang terjadi gitu loh. Dasar ini yang terjadi yang membuat kemudian ya kalau itu kemudian berulang dan berulang dan berulang, ya gimana kita bisa mengharapkan hasil yang berbeda kalau kita tidak melakukan perubahan apapun. Kalau saya tiap hari hanya bangun pagi atau bangun siang katakanlah, kemudian saya mengharapkan kuliah saya, presensi saya di pagi hari selalu ada isinya, kan ya nggak mungkin gitu. Ya pasti harus ada perubahan gitu. Kita sendiri harus berubah. Nah, ini konteksnya ada di situ problemnya. Dan memang tidak mudah. Tidak mudah kenapa? Karena persoalannya menjadi lebih kompleks secara sosial. Secara lingkungan sebenarnya terselesaikan ya sudah, memang itu aliran air nggak bisa dilawan, sudahlah. Tapi secara sosial kan nggak bisa. Mereka yang tinggal di situ merasa bahwa dulu mereka ditawari oleh pihak perumahan bahwa daerah itu aman, kebetulan lokasinya juga tidak berada di Semarang bawah, maka mungkin diceritakan bahwa di Semarang atas kan nggak mungkin banjir gitu ya. Tapi seringkali lupa, problemnya itu bukan perkara atas dan bawah. Problemnya adalah bagaimana kita beradaptasi dengan alam, dan kalau kita beradaptasi dengan alam, bagaimana kita menyesuaikan pola bangunan kita, pola hidup kita, itu harus kita sesuaikan. Drainasenya seperti apa, itu konteks yang terjadi yang saya baca seperti itu. Dan kebetulan katanya pihak kontraktornya pun udah nggak bertanggung jawab lagi gitu loh. Pasti sudah selesai. Kelemahan-kelemahan dengan mekanisme perumahan-perumahan yang ada di Indonesia terutama, itu kan begini, mereka bangun sesuai dengan kapasitas lahannya, sepanjang itu sudah selesai mereka keluar. Seringkali bahkan ya kalau aturannya kan mestinya ketika mereka mau selesai, mereka harus melakukan serah terima dengan pemerintah kota, terutama untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Tapi seringkali, apalagi kalau perumahan-perumahan itu tidak terlalu besar, maka mereka habiskan seluruh lahannya untuk perumahannya. Mereka tidak punya fasilitas umum, mereka tidak punya fasilitas sosial yang baik, sehingga mereka juga ragu menyerahkan itu pada pemerintah. Nah, ini kemudian kayak TikTok gitu. Pemerintah mengatakan, loh saya belum terima itu sebagai limpahan dari developernya.
Sementara developernya sudah nggak ada yang dibangun lagi, ya ngapain? Pindah aja ke tempat yang lain gitu loh. Nah, yang jadi korban kan tadi yang membeli rumah di situ, dan seringkali mereka yang membeli rumah dengan perumahan-perumahan yang semacam itu jarang sekali membeli secara cash. Mereka terikat lagi dengan bank, sehingga mereka tidak gampang misalnya disuruh pindah gimana, saya masih harus ngangsur nih, belum selesai nih. Itu tadi masalah-masalah sosialnya yang membuat problemnya tidak sesederhana banjirnya gitu. Tapi sebenarnya kalau secara mendasar berdasarkan hukum lingkungan itu ya Pak, itu tuh ada UU yang mengatur tentang Ya kalau kita ngomong secara normatifnya, harusnya pertama ketika perumahan itu akan didirikan gitu ya, sebelum dia mendapatkan izin dari pemerintah kota, mestinya ada skala tertentu yang dia diwajibkan setidak-tidaknya memiliki dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu yang paling tinggi mestinya adalah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu kalau memang potensi dampaknya besar. Kalau tidak, setidak-tidaknya ada yang namanya surat kelayakan lingkungan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu. Apakah memang benar pada saat izin itu dikeluarkan, mereka sudah mengantongi atau sudah membuat surat kelayakan lingkungan atau sudah membuat analisis mengenai dampak lingkungan? Jangan-jangan belum. Kita kan nggak tahu detailnya gitu ya. Seandainya sudah pun, benar nggak itu dilakukan dengan benar gitu kan? Analisis kajiannya. Kalau sudah dilakukan analisis kajiannya, dalam AMDAL itu kan ada 5 poin gitu ya. Kerangka acuan AMDAL-nya oke, studi AMDAL itu sendiri, dan yang juga tidak kalah pentingnya 2 hal yang terakhir, rencana kelola dan rencana pantau lingkungannya. Nah, selama ini ada nggak yang bertanggung jawab untuk memantau gitu secara lingkungan itu? Siapa yang mengelola itu? Tadi kalau kenyataannya developernya sudah hengkang dari lokasi, terus siapa yang mengelola? Apakah warga sendiri kemudian mengelola itu lingkungannya? Nah, ini kan berat gitu. Seringkali bahkan warga mungkin hanya fokus pada bagaimana membuang sampah. Tapi menata lahannya secara kompleks perumahan kan mereka seringkali mengatakan itu bukan urusan saya gitu. Meskipun sekarang mau tidak mau, ya mestinya mereka harus ngurusin, gimana lagi? Itu wilayah hidup mereka kok. Itu konteksnya. Tapi kalau memang hukum Indonesia memang seperti itu loh Pak. Memang kalau misalkan pemerintah itu sebenarnya sudah tahu lokasi itu kan sebenarnya di bantaran. Ya. Terus developer tetap ngotot, tetap ngasih uang lah, katakanlah. Nah, itu tetap dituruti sama pemerintah atau UU udah tidak berlaku lagi? Gitu. Ya seringkali kan problemnya bukan masalah undang-undangnya tidak berlaku, tetapi ada tadi kompleksitas masalah yang lebih membelit lagi gitu ya. Mereka menawarkan kondisi ekonomi pada saat itu, ini menawarkan peluang untuk bisa menambah pendapatan asli daerah misalnya. Nah, ada yang semacam itu menawarkan bahwa ini ada peluang bisa memunculkan atau membangkitkan ya, potensi peluang kerja yang baru. Kadang-kadang ya saya bisa membayangkan nggak sesederhana itu, terlepas dari tadi ya tuduhan dalam tanda petik mungkin ada tindakan koruptifnya di situ. Tapi terlepas dari itu pun memang kompleksnya kadang-kadang kesulitan gitu ya. Kadang-kadang ada yang nyolong-nyolong juga gitu. Izin belum keluar tapi sudah dibangun lagi. Sudah dibangun dulu, lahan sudah mulai dibersihkan dan segala macam itu, sehingga seolah ini udah terlanjur gimana nih? Biasanya kan nyari untungnya. Nah, problemnya ada di situ gitu. Nggak lihat dampak ke depannya gitu. Pasti. Terutama developer yang hanya hit and run gitu. Ya. Lain dengan developer yang misalnya dia nggak garap rumahnya dulu, tapi dia menata dulu kawasannya. Kan ada yang seperti itu. Saya tidak mengatakan developer yang lain jelek. Ada yang seperti itu. Mereka rela ya membiarkan sekian lahan yang dikuasainya dipakai untuk lahan hijau. Tapi kan nggak banyak yang seperti itu. Seringkali ya pokoknya ada lahan kosong sedikit bangun rumah, kosong sedikit bangun rumah jual, model seperti itu gitu. Nah ini yang saya rasa prinsip atau problem utamanya pada penegakan lingkungannya. Penegakan hukum lingkungannya itu emang lemah sekali di situ. Ke yang terakhir nih Pak, selain tadi dari si hukum yang tegas yang harus ditegaskan lagi, menurut Bapak sendiri apakah ada cara lain yang lebih efektif agar hal ini tuh tidak terjadi lagi? Kalau saya kedepannya gitu ya, kedepannya tidak hanya perkara di dalam Dinar Indah,
Tetapi kita sebagai konsumen ya, pendidikan sebagai konsumen, cek lagi lah. Ketika kita mau membeli rumah, mungkin kita sudah pengen punya rumah, tetapi cek lagi bagaimana developer itu punya track record seperti apa. Kalau dia developer baru, cek lagi tanahnya seperti apa, karena beda gitu. Ini tadinya apa sih? Tadinya tanah rawa misalnya. Kalau tadinya tanah rawa, artinya sebelum ada perumahan itu adalah tempat air. Maka resiko untuk banjir selalu muncul. Ini tadinya adalah lereng, kemiringannya berapa sih? Kalau kemiringannya 30 derajat lebih, ya bisa dipastikan ini akan jalur air yang tadinya ada di situ. Potensi longsornya pasti akan sangat kuat. Ya mungkin developernya pinter gitu ya. Mereka ratakan seolah-olah tanah datar gitu ya. Tapi kembali lagi, ketika itu tanah datar, pemadatannya seberapa banyak? Kalau dia sampai memadatkan benar padat, itu kan butuh waktu. Nah, ketika butuh waktu berarti kan ada uang yang dikeluarkan, tapi nggak bisa langsung diputar kan. Nah, kalau developernya tidak besar, dia kan pengennya cepat aja. Nah, ketika cepat, seandainya pun dia tidak longsor, kan butuh waktu bagaimana tanah yang belum terlalu padat, kemudian ditumpuki dengan bangunan, lalu kita pakai sebagai aktivitas, dia akan bergerak. Jadi ada kemungkinan bangunannya mungkin retak-retak dikit. Bukan karena kualitas semen, campuran semen pasirnya yang jelek, tapi ya karena penyangganya berubah, penyangganya bergerak. Nah, yang modalnya seperti itulah yang kita harus lebih aware dalam kondisi seperti itu.